Hari ini Aurora sama Om Arga jadi kan pindah ke kota ini? Iya. Dengar Olivia, kamu jangan terlalu dekat sama dia. Kenapa, Mah? Kan dulu kecil aku juga sering main sama dia. Nggak apa-apa. Mama cuma mau kamu banyak bergaul sama teman-temanmu yang statusnya baik. Status apa sih, Mah? Nggak penting. Yang penting tuh Aurora anaknya baik. Olivia, kamu tahu kan kenapa Mama nggak suka dengan istrinya Om? Om kamu juga dari dulu masa mudanya dihabiskan dengan hal buruk. Tapi karena Mama masih sayang sama adik Mama, Mama tetap bantu. Tapi kamu mending jauh-jauh dari Aurora. Apalagi ibunya juga perempuan gak beres. Ibu Aurora juga lah penyebab masa depan om kamu rusak sekarang. Lihat sekarang om kamu sakit-sakitan. Jadi perlu untuk berobat di rumah sakit bagus. Karena di desa mereka gak bisa mendapatkan perobatan yang baik. Nah, ini sekarang mereka tinggal di kota ini lagi. Nanti juga mama papa yang bantu biaya hidup mereka di sini. Jadi, hubungan kita sama mereka tuh cukup sebatas ini aja. Jangan terlalu dekat dengan Aurora. Ngerti? Iya, aku tahu. Aku tahu dulu istrinya Om gak masuk kehidupannya dengan cara yang baik. Aku tahu mereka dipaksa keadaan sampai akhirnya harus menikah. Tapi itu urusan mereka, Ma, bukan Aurora. Aurora gak salah apa-apa. Mama cuma mau lindungi kamu. Dengan ngejauhkan Olivia dari satu-satunya sepupu yang dulu selalu jadi teman aku waktu kecil. Dah, Mah. Olivia udah besar. Udah tahu mana yang baik dan buruk. Kak Axel, ayo. Olivia, dengar kata mama. Ma, Axel ke kampus dulu, mau bimbingan. Iya sayang, hati-hati di jalan ya. Kamu Kenzo, nggak ke kampus? Enggak mah, capek. Ya ampun Kenzo, kamu ini udah semester 4, jangan main-main lagi. Iya mah. Nanti Kenzo pergi loh, ini masih jam berapa juga? Contoh kakak kamu itu, sekarang udah jadi dokter rumah sakit bagus. Kak Axel juga dari dulu nggak pernah putus semangatnya untuk kuliah. Bahkan setelah ini, dia ada planning mau lanjut S2. Lah, baru S2 pun. Aku udah S3 lagi. SD S1, SMP S2, SMA S3. Ini kuliah juga sekarang. Hah, udah mau S4 mah. Udah, Mama capek lihat kamu. Aurora, Olivia. Arga, gimana keadaanmu? Baik kak. Olivia gimana kabarnya? Baik Om. Kamu udah besar sekali ya. Iya Om. Kakak dan Kak William gimana kabarnya? Aku minta maaf ya kak. Aku jadi ngerepoti kalian untuk kesekian kalinya. Iya nggak apa-apa kok. Yaudah, masuk dulu aja. Ribut amat sih. Kak Kenzo, ini Aurora. Halo Kak. Halo, udah besar aja ya. Dulu tuh kamu suka main di selokan sama si Olivia tahu? Apa sih? Iya loh, kalau nggak mandi di selok-selokan, main becek-becek lah. Kalian dulu tuh, pas bocil, tingkahnya banyak kali. Beda sama kakak, kalem bener. Kalau main air, yaudah di kamar mandi lah, sekalian mandi. Kalau nggak, di kolam renang. Ya. Setidaknya kami gak banyak tingkah sekarang. Malah kakak yang banyak. Itu Kak Selin, ayo. Kak, ini Aurora. Mereka udah sampai. Halo Kak. Halo Aurora. Makin cantik aja ya kamu. Kakak juga. Aura bu dokternya terpancar sekali. Aku Aurora, auranya gimana? Anak teknik nih bos. Aura pemuda pemalas. Ayo masuk.
kamu tidur di kamar aku aja ya. Aurora tidur di kamar lain aja. Udah tante siapin tadi. Ayo, biar tante tunjukin. Kamu tidur di sini aja ya. Di rumah ini, kamu bantu urusi keperluan bapakmu ya. Iya, Tante. Obat bapakmu tadi sudah Selin belikan. Untung ada dia. Jadi cepat dicari resep yang cocok. Ya, dia kan dokter. Jadi lebih ngerti kondisi bapakmu sekarang. Tante rasa paru-paru bapakmu itu sudah rusak. Kebanyakan minum alkohol sama merokok dari muda. Tapi tante juga udah ajak kan untuk dirawat ke rumah sakit. Tapi bapak nggak mau. Oh iya, soal sekolah, besok tante bantu daftarkan kamu ke sekolah negeri aja. Lebih cocok. Soalnya kan, sekolah Olivia itu mahal. Lingkungannya juga beda. Kalau kamu sudah tinggal di kota, jangan kemaruk ya. Ingin langsung ikut semua gaya hidup orang di sini. Ini bukan desa lagi. Dan satu lagi, kamu jangan sampai ikut sifat ibumu. Dulu, ibumu itu terlalu pandai menggoda adik saya, sampai dia dipaksa tanggung jawab. Padahal waktu itu, keluarga kami juga gak benar-benar yakin kalau anak yang dikandungnya itu adalah anak Arga. Tapi ya sudahlah, adik saya juga udah tanggung jawab. Apalagi ibumu juga udah jadi stres, kasihan juga. Oh iya, kamu gak mau lihat keadaan ibumu? Udah bertahun-tahun kan kalian gak jenguk dia. Tante juga gak tahu sih sekarang bagaimana kabarnya di rumah sakit. Yaudah, kamu beres-beres pakaianmu aja dulu. Sebentar lagi kita akan makan malam. Olivia, ayo ikut mama. Mama mau ambil cake ulang tahun papa kamu. Udah ayo, nanti keburu papa pulang. Loh, kok gelap? Happy birthday papa! Happy birthday, Papa. Happy birthday ya papa. Happy birthday papa. Terima kasih, Princess Papa. Selamat ulang tahun ya, Om. Loh, ini siapa? Ayo, tebak, Pak. Ini siapa? Astaga pa, papa lupa. Kan Om Arga sama Aurora mau tinggal di sini. Ini Aurora pa. Oh iya, ini Aurora ya. Apa kabar? Baik, Om. Om gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Mana papamu? Bapak lagi tidur tadi, Om. Udah ayo, kita potong kuenya pa. Axel, sini nak. Happy birthday ya, Pak. Terima kasih, Axel. Gimana tadi di kampus? Aman kan progres skripsimu? Aman, Pak? Oh iya, ini Aurora. Baru tadi sore datang ke sini. Yaudah, Axel lagi capek pa. Kamu mandi dulu sana ya, setelah ini makan malam. Bu, kok malam-malam gini nyuci piringnya? Iya, Ibu belum ngantuk soalnya. Kamu kok belum tidur? Aku haus tadi bu, jadi ambil minum ke dapur. Ayah kamu itu adiknya Bu Laras ya? Iya, Bu. Saya bantuin ya, Bu. Loh, ya ampun, gak usah, Nak. Ibu bisa sendiri kok. Gak apa-apa, Bu. Saya juga belum mau tidur. Biar cepat selesai juga pekerjaannya Ibu. Aduh, ya ampun, jadi gak enak Ibu, Nak. Ya ampun, gak apa-apa loh, Bu. Oh iya, nama kamu siapa, Nak? Aurora. Oh,
Cantik atuh namanya, kayak orangnya. Oh iya, nama Ibu Jumiati. Panggil aja Ibu Ati ya. Iya Bu. Oh iya, kesini cuman sama Bapak aja ya? Iya Bu, Bapak lagi sakit. Jadi supaya Bapak dapat pengobatan yang baik, untuk sementara waktu kami tinggal di sini. Oh, jadi ibu kamu ikut tinggal di sini lah ya? Ibu aku ada di kota ini Bu. Kata Bapak, sejak sebelum aku lahir, kondisi mental ibu sudah terganggu. Sampai sekarang, ibu dirawat di salah satu rumah sakit jiwa di kota ini. Saya juga belum lihat ibu saya lagi, Bu. Setelah beberapa tahun lalu, waktu saya usia 7 tahun. Waktu itu sih, kalau nggak salah kami pindah karena Bapak mau urus kebun di desa. Karena dulu kami di kota juga hidup susah, Bu. Niat pindah ke desa juga untuk kehidupan yang lebih bagus dengan berkebun. Tapi ternyata sama aja Bu, hidup kami bahkan lebih susah. Apalagi Bapak juga sebenarnya sering sakit dan kadang suka marah Bu, gak tahu kenapa. Tapi Bapak baik kok Bu. Aduh, kamu yang semangat ya. Yang penting ibumu masih hidup dan mendapat perawatan sampai sekarang. Iya Bu. Aduh, matur nuwun ya Nak Aurora, udah bantu ibu. Iya Bu, sama-sama. Aurora ke kamar duluan ya Bu. Iya Nak. Monggo, silakan. Setelah SMA, aku jadi apa ya? Anak Tante Laras, semuanya pada hebat. Kak Selin yang udah jadi dokter, Kak Axel dan Kak Kenzo yang sekarang sedang kuliah, dan Olivia yang sebentar lagi masuk dunia itu juga. Aku besar dan sekolah di desa, tapi aku gak boleh nyanyi kesempatan aku untuk sekolah di kota ini. Walaupun cuma setahun SMA di sini, aku harus semangat. Siapa tahu nanti Tuhan izinkan aku buat dapat beasiswa kuliah di kampus ini. Ibu sekarang gimana ya? Rah, kamu udah bangun? Wih, rajin amat sih pagi-pagi udah masak. Iya, aku masak bubur untuk Bapak. Kopi siapa nih? Kopimu ya? Iya. Wih, suka ngopi juga ya? Iya, Olivia. Wih, sama dong. Aku cicip boleh nggak? Boleh. Wih, enak. Ini pakai bubuk kopi apa? Ya, bubuk kopi di rumahmu. Dari mana lagi coba? Lah, iya kah? Enak tapi nih. Biasanya aku buat gak pernah enak. Bibi juga kalau buatin gak pernah seenak ini. Bibi, dari kapan di situ, Bi? Dari tadi, Non. Maaf lah ya, Non. Bibi gak bisa buat kopi yang enak. Lah, Bi, gak apa-apa kok. Olivia kan bilang gak seenak ini. Bukan berarti punya Bibi gak enak, Bi. Kamu udah masak? Iya, Pak. Aurora masaki Bapak bubur. Obatnya diminum setelah makan ya, Pak. Aurora, aku boleh masuk? Masuk aja, Liv. Olivia, Iya, Om. Gimana keadaan Om hari ini? sudah mendingan? Aku tinggal bentar ya, Olive. Mau buat teh manis. Iya. Kamar ini besar sekali ya, Liv. Rumah kalian juga makin cantik. Maaf ya, Om sama Aurora jadi merepotkan kamu dan orang tuamu sampai harus numpang di sini. Enggak repot sama sekali kok, Om. Olivia pun lebih happy karena ada Aurora dan Om. Olivia juga udah anggap Aurora kayak saudara kandung aku sendiri, Om. Ini foto kamu waktu umur 5 tahun kan? Waktu baru masuk TK. Iya, Om. Om kok bisa nyimpan foto Olive? Kan dulu waktu kamu belajar
di taman kanak-kanak bareng Aurora. Ini nih foto kalian berdua. Wih, lucu banget wajah kami waktu itu, Om. Iya, sih ingat Om, dulu kamu anak yang cukup aktif. Malah kata papamu, kamu paling suka makan es krim coklat sampai belepotan. Terus kalau nangis malam-malam, katanya kamu baru bisa tidur kalau dikasih makan es krim coklat. Kamu lucu sekali ya. Oh, gitu ya, Om. Tapi seru ya. Untung Om simpan fotonya. Jadi bisa nostalgia. Kirim fotonya ke WA Olive ya, Om. Pagi Om Arga, gimana keadaannya sekarang? Udah mendingan? Selin, pagi. Udah agak mendingan kok. Ini tadi Olivia juga nemenin Om ngobrol sebentar. Iya kak, lucu tahu kak foto aku bareng Aurora waktu di taman kanak-kanak. Dulu kalian tuh emang sering bareng. Oh iya Om, nanti agak siangan kita ke rumah sakit ya, biar Selin cek total. Iya, makasih ya. Om bangga lihat keponakan Om. Selin udah jadi dokter. Hebat sekali. Olivia juga rajin ya belajarnya, biar bisa kayak Kak Selin. Om memang sering sakit. Iya kak, sakitnya sering kambuh gitu. Gimana nggak sakit? Om aja suka minum alkohol dari dulu. Kalau di desa masih gitu juga. Kadang-kadang kak. Aurora, kamu cepat beres-beres ya. Kamu kan mau daftar ke sekolah baru. Setelah ini juga tante harus ke kantor. Iya tante. Baik, Bu. Karena Aurora ini masuknya lewat jalur pindahan tengah semester dan dari luar daerah, ada biaya administrasi komite sekolah awal tahun. Total semuanya jadi Rp1.750.000. Ini uangnya bu. Berkas dan administrasi sekolahnya sudah beres kan bu? Saya titip dia di sini ya. Saya harus langsung berangkat ke kantor nih. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Aurora, kamu sekolah yang bener di sini ya. Walaupun ini sekolahnya beda dengan Olivia, kualitas sekolahnya bagus kok. Dan ini cocok buat kamu. Iya tante, terima kasih banyak ya tante. Aurora, Ibu lihat di berkas kamu, status wali kamu itu di kota ini ikut sama tante yang tadi ya. Berarti kamu tinggal di rumah mereka. Iya bu, saya sama bapak tinggal di rumah tante. Oh, begitu. Ini murid barunya ya, Bu Ratna? Iya, Bu Rati. Kamu ikut Ibu itu ya. Ibu Rati akan masuk di kelas baru kamu. Selamat pagi, anak-anak. Hari ini kita kedatangan teman baru. Ayo, Nek, silakan masuk dan perkenalkan dirimu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Aurora Kirana Anindita. Saya pindahan dari SMK Matahari di Desa Makmur. Saya sebelumnya juga dari jurusan akuntansi. Mohon bantuannya ya teman-teman untuk kedepannya. Baik, Ibu harap kalian bisa bantu Aurora buat ngejar materi yang ketinggalan ya. Aurora, kamu bisa duduk di bangku kosong sebelah sana ya. Hai Rah, gimana hari pertama di sekolah baru? Lancar kan? Kamu jangan langsung pulang ya. Main keluar bentar yuk. Bosan banget juga nanti di rumah. Soalnya kan hari ini aku juga gak ada kegiatan kursus apapun. Maaf ya Liv, aku gak bisa. Aku mau ke rumah sakit, mau lihat ibu. Oh, mau jemput tante ya? Yaudah, aku ikut ya Rah. Kita jumpa di sana. Gak usah Liv, nanti.
Ibu, ini Aurora datang, Bu. Ibu apa kabar? Anakku, Ibu, ini Aurora di sini, Bu. Ini Aurora, Bu. anakku, ke sini. Nak, sini deket ibu. Anakku, ibu kangen sama kamu. Kamu udah besar ya, Nak. Jangan tinggalin ibu lagi ya. Ibu mau pergi dari sini. Di sini nggak enak. Orangnya jahat. Ibu nggak suka. Ibu mau keluar dari sini. Ibu nggak suka. Kan ibu mau jumpa kamu. Terus kita pergi ke klub. Tapi itu nggak bagus untuk kamu. Kita pergi ke taman ya. Banyak es krim. Ibu suka. Kamu suka nggak? Suka kan? Iya, suka. Kasian banget ya Tante. Waktu kita pamit, mau pulang, Tante sampai teriak-teriak dan berontak kayak tadi. Iya, ibu juga sama sekali nggak ngelihat aku. Apa aku aneh yang nggak berguna ya? Karena dari beberapa tahun lalu, aku sama sekali nggak pernah jenguk ibu ke kota ini. Pasti ibu hidupnya sepi di sana. Ibu juga malah duganya kamu anaknya. Aduh Rah, jangan nangis dong. Ya biasa itu Aurora. Namanya juga Tante udah lama sakit. Dan terakhir kali ketemu kamu juga waktu kamu masih kecil. Jadi itu karena udah lama gak jumpa. Dan waktu kita datang juga mungkin dia asal menduga aja kalau aku ini anaknya. Ya dan itu semua juga karena kondisi Tante Ra. Mungkin karena wajah gue terlalu pasaran ya. Atau mirip sama orang di masa lalu Tante. Kamu jangan masukin ke hati ya Ra. Gimana pun itu, kamu anak kandungnya yang paling berbakti. Iya, Liv. Woi, Olive. Anjir, mereka ternyata. Ngapain lo di sini? Ini lagi ngobrol sama sepupu aku. Kenalin nih, Aurora, yang pernah aku ceritain ke kalian. Kenali juga, Ra. Ini sahabat-sahabat aku. Ini Rehan dan Yesaya. Halo Aurora. Si Olivia kadang mau cerita tentang lo ke kita. Katanya dia dulu kecil deket sama gadis bernama Aurora. Terus dia kangen sama lo. Oh iya Olive, Aurora aslinya cantik ya daripada di foto yang lo kasih tunjuk. Nah, mulai deh loh. Mohon maklumi ya, Ra. Dari mana aja Aurora? Tadi habis... Mama tanyanya Aurora. Maaf Tante. Tadi habis dari rumah sakit jenguk ibu. Terus Baru 1 hari di kota. Tapi pulang sore tanpa kabar. Bapak kamu lagi sakit gitu. Malah keluyuran. Ma, jangan marahin Aurora. Tadi aku Olivia, kamu juga. Kamu itu harusnya belajar lebih giat. Sebentar lagi mau lulus SMA kan? Bukan waktunya main-main. Ya udahlah mah, namanya juga mereka baru jumpa setelah sekian lama. Mama juga kayak nggak pernah aja sama teman-teman mama waktu muda. Belajar terus ya, suntuk juga kali mah. Selin tadi sudah lihat hasil pemeriksaan Om Arga. Hasilnya gimana Tante? Livernya sudah cukup parah. Kata Selin, itu kemungkinan besar karena kebiasaan minum alkohol bertahun-tahun. Mulai sekarang, kamu harus lebih perhatian sama bapak kamu. Obatnya jangan sampai telat. Makannya juga dijaga. Kamu juga jangan asik main keluar. Harus lebih memperhatikan bapakmu. Santai aja Rah, Tante memang gitu kok orangnya. Iya Kak.
Kamu nangis gara tante ya? Aku cuma takut sama kondisi Bapak aja. Bapak satu-satunya keluarga yang aku punya sekarang. Kalau Bapak kenapa-napa, aku nggak tahu harus gimana lagi. Iya, gue hampir lupa. Apaan lagi? Tuan muda ulang tahun minggu depan. Serius? Yeay, pesta besar dong. Biasa aja kali. Bisa aja katanya. Setiap tahun ultah lo dirayain besar-besaran jir sama nyokap bokap lo. Lo datang nanti ya, Ra? Aku Iya. belum tahu bisa atau enggak. Lagian, aku nggak bakal kenal siapa-siapa di pesta nanti. Kan ada aku, Ra. Tenang aja, Ra. Paling isinya cuma anak-anak sekolah kami. Tapi nanti di sana kan ada kita bertiga. Tapi aku juga nggak tahu ya. Aku juga harus jaga Bapak. Rah, acaranya kan malam. Lagian kan kamu bisa minta tolong sama Bibi. Ya tapi aku udah terlalu sering ngerepoti Ibu Ati. Udahlah Rah. Lagian Bibi nggak pernah keberatan kok. Kak, ini aku buatin teh. Tadi aku lihat kakakku hujanan. Makasih ya. Iya, kakak kok bisa kehujanan? Emang tadi nggak naik mobil? Enggak, naik motor tadi. Oh iya kak, kakak kuliah jurusan apa? Teknik informatika. Wih, pasti susah ya kak. Lumayan. Teknik informatika itu belajar komputer ya? Coding lebih tepatnya. Coding itu bikin aplikasi gitu? Iya, website juga bisa. Sistem, data, dan banyak lagi. Wih, keren. Keren dari mana? Ya, keren aja. Aku aja lihat layar kakak pusing duluan. Kakak ternyata bisa ketawa juga. Lo pikir gue robot? Enggak, maksudku bukan gitu. Bercanda. Lo sendiri nanti mau kuliah apa? Belum tahu. Aku sih berharapnya bisa dapat beasiswa nanti kak. Jadi setidaknya aku nggak terlalu ngerepoti bapak kalau lanjut kuliah. Hello guys. Dari mana Olive? Tadi aku nyariin kamu. Dari minimarket sama Kak Kenzo. Ada teh. Mau dong? Bikin sendiri. Pelit amat sih. Emang ini kakak buat sendiri? Enggak, dibuatin Aurora. Ya kok teh sih kak? Kopi buatan Aurora enak banget kak. Kakak kan suka kopi dibanding teh. Oh iya, aku mau cicip tehnya dong. Terserah kamu.
Wih, enak juga. Ajari aku ya nanti buatnya Aurora. Sok-sokan minta diajari buat teh. Masa air aja pun gak pernah. Apa pula? Sok tahu. Ye, emang fakta kok. Ya saya. Ini buat kamu. Gue buka sekarang ya. Maaf ya, aku cuma bisa kasih begitu. Itu aku buat sendiri. Gue suka. Lagian, ini kreatif banget. Sepertinya lo suka buat kerajinan kayak gini ya. Iya, dulu waktu di desa, aku sering bantu orang bikin kerajinan kayak gini buat dijual. Selain gantungan kunci, ada juga anyaman, gelang, sama hiasan kecil dari kayu gitu. Oh, jadi selain berkebun, lo kerja kayak gitu juga ya? Iya, kamu beneran suka kan? Iya, Rah. Bagus kok ini. Dari dulu gue gak pernah dapat kado buatan sendiri gini. Rah, gue suka sama lo. Kamu bercanda ya? Gue serius. Lo mau gak jadi pacar gue? Kalau belum bisa jawab gak apa-apa kok, Rah. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Kok nggak diangkat ya? Dari Olivia. Iya, mau ajak pulang Yes. Tapi aku cariin dia nggak ada di sekitaran sini. Aku telepon juga nggak diangkat. Gue tadi antar Olivia pulang. Tadi dia tiba-tiba ngajak pulang aja. Gue tanya kenapa. Terus gue tanya, Aurora pulang sama siapa? Tapi gak dijawab. Kayaknya dia lagi marah atau sedih gitu. Olivia, kamu kenapa? Sebenarnya ada apa sih? Aurora, tadi di pesta ada apa? Gak ada apa-apa kok tante. Gak ada apa-apa Rah. Liv, aku salah apa? Gue sama Yesaya udah sahabatan dari lama Rah. Gue yang kenalin lo ke Yesaya Rah. Gue yang ngajak lo nongkrong sama mereka. Tapi kenapa malah lo? Gue udah lama suka sama Yesaya. Aku nggak tahu. Dan sekarang dia malah suka sama lo yang baru datang beberapa bulan. Aku serius gak tahu, Liv. Aku bahkan pikir gampang buat gue lihat semua itu tadi. Sekarang gue sadar, perlahan-lahan lo bakal rebut semua yang gue punya, Rah. Olivia. Astaga, perkara cinta segitiga. Hei, kamu jangan sedih. Olivia cuma patah hati aja kok. Nanti juga dia nggak bakal marah lagi sama kamu. Maaf, Pak. Maafin Aurora. Aurora bikin Olivia sedih. Aurora bikin semuanya jadi rusak.
Kayaknya Aurora harus balik aja ke desa, Pak. Di sini Aurora malah rusak kebahagiaan semuanya. Tante juga sebenarnya nggak suka sama Aurora, Pak. Jangan ngomong gitu, nak. Tapi bener, Pak. Tante jijik lihat Aurora. Karena Aurora lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Bapak tetap aja di sini. Di sini Bapak bisa berobat. Nanti setelah Bapak sehat, kita bisa kumpul lagi di desa. Aurora janji bakal kerja lebih giat lagi di desa, Pak. Maafin Bapak. Karena Bapak, kehidupan kamu jadi seperti ini, nak. Pak, Bapak kenapa? Jangan minta maaf gitu, Pak. Aurora gak pernah nyalahin Bapak. Seharusnya hidup kamu nggak begini. Semua karena Bapak. Semua karena Bapak, Aurora. Pak, Aurora bahagia kok jadi putri Bapak. Enggak, nak. Yang seharusnya tinggal di rumah ini bukan Olivia, tapi kamu, nak. Maksud Bapak apa? Olivia itu anak Bapak. Olivia putri kandung Bapak dan Ibu, nak. Maafkan Bapak. Bapak yang tukar kalian waktu bayi. Waktu muda, Bapak itu orangnya hancur, nah. Bapak sering mabuk, ke klub malam, malas kuliah, bohong sama orang tua Bapak, dan main sama banyak perempuan. Sampai Bapak bertemu Anggi, istri Bapak. Awalnya, Bapak sama Anggi cuma untuk main-main dan senang-senang aja. Tapi Bapak ternyata sayang sama dia. Lalu suatu hari Anggi datang bilang kalau dia hamil anak Bapak. Bapak sempat mau tanggung jawab. Bapak bawa Anggi ke depan keluarga Bapak. Bapak bilang mau nikahin dia. Tapi keluarga Bapak hina perempuan itu habis-habisan. Dan Bapak pengecut, Ra. Bapak gak bisa lindungi dia. Anggi, istri Bapak, juga depresi karena itu. Bapak tetap melanjutkan kehidupan Bapak seperti biasa. Tapi Bapak tetap selalu memikirkannya. Bapak mencoba membicarakan itu lagi dengan orang tua Bapak. Bapak bertengkar hebat dan diusir dari rumah karena Bapak memilih dia. Selama itu juga Bapak terus berusaha coba hubungi dia, tapi nomor Bapak sudah diblokir. Bapak sadar kalau Bapak sudah menghancurkan hidup seseorang. Jadi setelah Bapak bertengkar dengan orang tua Bapak diusir. Bapak pergi cari Anggi ke rumahnya. Waktu Bapak datang, orang tua Anggi marah besar sama Bapak. Mereka bilang Bapak laki-laki pengecut, laki-laki gak bertanggung jawab. Karena Bapak datang waktu semuanya sudah terlambat. Saat itu, Anggi sudah hamil besar. Kondisi mentalnya juga sudah parah. Dia sering nangis sendiri, sering ngurung diri, dan kadang bahkan gak kenal orang tuanya sendiri. Bapak sampai sujud depan orang tua Anggi. Bapak mohon dikasih kesempatan buat tanggung jawab. Bapak janji bakal besari anak itu dengan layak. Walaupun Bapak waktu itu gak punya apa-apa. Akhirnya mereka nerima Bapak. Lalu Bapak nikah sama Anggi. Tapi gak lama setelah itu orang tua Anggi kecelakaan dan meninggal. Sejak hari itu Bapak benar-benar sendirian ngurus Anggi yang masih sakit. Kalau bukan karena Kak Laras, mungkin Bapak gak bisa merawat Anggi yang sudah kehilangan kewarasannya.
Waktu itu Kak Laras juga lagi hamil, tapi dia tetap bantu bapak dan bantu bapak untuk hidup bareng Anggi hingga biaya rumah sakit istri bapak juga Kak Laras yang tanggung sekarang. Kak Laras melahirkan di hari, di tempat, dan bahkan hampir di waktu yang sama dengan Anggi. Dan waktu bapak lihat Olivia lahir, Olivia anak kandung bapak, bapak bapak takut lihat Olivia hidup sengsara sama bapak. Takut dia tunggu dan nerima kenyataan bahwa ibunya kehilangan akal sehat. Takut dia hidup di keluarga yang hancur karena kesalahan bapaknya sendiri. Sedangkan di ruangan sebelah, anak Kak Laras lahir di keluarga yang lengkap. Rumah besar, hidup berkecukupan, punya masa depan yang jelas. Dan di saat itu, Bapak jadi manusia yang paling egois di dunia. Bapak tukar kalian diam-diam. Bapak pikir anak bapak bakal hidup jauh lebih bahagia kalau dibesarkan di rumah ini. Tapi bapak salah. Bapak memang berhasil mengusahakan kebahagiaan Olivia. Tapi bapak menghancurkan hidup kamu, Ra. Harusnya kamu tunggu di rumah ini. Harusnya kamu hidup enak. Tiap lihat kamu kerja keras buat bapak, masaki bapak, kasih obat buat bapak, kerja buat bapak. Harusnya yang hidup susah sama bapak itu Olivia, anak kandung bapak, bukan kamu, Ra. Maafin bapak, Ra. Maafin bapak. Bapak nggak pernah berani ngomong semua ini bertahun-tahun. Tapi setelah ini bapak janji bakal ungkap semuanya, Ra. Bapak nggak mau hidup dalam kebohongan ini lagi. Bapak salah. Bapak ayah yang takut membahagiakan anak kandungnya sendiri dengan cara yang benar. Tapi satu hal yang gak pernah bohong, Ra. Bapak beneran sayang sama kamu, Ra. Sayang sekali. Jadi tolong maafin Bapak, Ra. Maafin Bapak, Ra. Ra? Aurora? Jadi, selama ini Om bohongi keluarga kami. Ternyata, Aurora itu adik kandung kami. Om sadar gak sih apa yang Om lakuin? Kok Om bisa setega itu sih, Om? Kurang baik apa lagi Mama ke Om? Hah? Kurang baik apa lagi, Om? Panggil Mama dan Papa sekarang. Ada apa, Axel? Kenapa Om Arga nangis? Mama, Olivia bukan anak kandung Mama dan Papa. Kamu bicara apa sih, Axel? Om Arga baru ngaku semuanya. Arga, benar itu semua? Maafin aku, Kak. Aku hanya ingin Olivia hidup layak dan bahagia bersama kalian. Tapi aku malah merenggut kebahagiaan Aurora. Aku salah, Kak. Aku gak percaya sama diriku, Kak. Apalagi Anggi udah gila, Kak. Aku gak yakin aku bisa buat Olivia bahagia. Jadi aku menukar mereka waktu itu. Aku berusaha memberi yang terbaik untuk Olivia, Kak. Yang terbaik? Kamu sebut ini yang terbaik? Kamu ambil anak kami, Arga. Dan selama ini juga kamu sanggup membiarkan Aurora tersiksa tinggal bareng kamu. Dasar kamu manusia gak jelas. Kamu itu idiot, pemalas, setan kamu, Arga. Aku bantu kamu, Arga. Aku selalu berusaha ada untuk kamu. Walaupun gimana buruknya kamu,
Aku selalu mencoba untuk tetap membantu. Tapi ternyata selama ini kamu lihat aku urus Olivia. Sementara anak kandung aku sendiri hidup susah di luar sana sama kamu, Arga. Olivia itu anak bapak. Olivia putri kandung bapak dan ibu, nak. Bapak yang tukar kalian waktu bayi. Rah, aku minta maaf, Liv. Aku gak pernah mau bikin kamu sedih. Kenapa? Kenapa malah kamu yang minta maaf, Rah? Kamu udah tahu kan sekarang, aku bukan anak papa sama mama. Aku anak Om Arga. Lucu ya, nama yang aku pakai selama ini, rumah yang aku tinggali selama ini, papa, mama, Kak Selin, Kak Axel, dan Kak Kenzo. Ternyata semuanya itu bukan punya aku. Jangan bilang gitu, Liv. Gimana pun, pasti mereka tetap sayang sama kamu. Tapi kenyataannya, aku bukan dari daging papa sama mama, Rah. Itu semua bukan milikku. Harusnya semua itu milik kamu. Tapi yang bikin aku terasa sakit, harusnya kamu gak ngalami hidup susah kayak gitu, Rah. Harusnya aku yang rawat Om Arga, dan aku yang jadi anak seorang ibu. Harusnya kamu gak kerja dari kecil. Harusnya kamu gak mikirin cari uang. Harusnya kamu gak takut gak bisa kuliah, Rah. Harusnya aku, Rah. Aku yang seharusnya ngalami semua itu. Aku yang seharusnya hidup susah sama Om Arga. Bukan kamu. Liv. Aku jahat banget, Rah. Aku udah ambil semuanya yang harus jadi milik kamu. Kamu gak jahat, Liv. Maaf, Rah. Karena ya saya suka sama kamu. Aku marah dan bilang kamu mau ngerebut semua yang aku punya. Maafin aku, Rah. Iya, gak apa-apa, Olivia. Rah, kalau aku hilang aja gimana ya? Aku pergi jauh, gak balik lagi. Aku gak tahu aku harus hidup sebagai siapa sekarang. Jangan ngomong gitu. Aku gak suka denger itu. Aku udah anggap kamu kayak saudara kandung aku sendiri. Di kampung, aku cuma punya bapak. Aku hampir gak punya temen yang benar-benar deket. Setiap kali kita berbicara lewat telepon atau sekedar chattingan, aku senang sekali. Aku jahat, Rah. Aku alasan semua penderitaan yang kamu alamin. Rasanya aku pengen pergi jauh, Rah. Aku gak kuat. Aku juga gak kuat. Aku juga manusia, Liv. Aku capek. Aku sedih. Aku kecewa. Sekarang aku bahkan gak tahu mau marah ke siapa. Ke bapak, ke keadaan, ke semesta. Aku juga gak tahu. Tapi mau gimana lagi? Aku cuma bisa jalan terus. Aku sayang sama bapak. Sampai sekarang pun rasa sayang aku masih sama. Aku tahu apa yang bapak lakui sama aku salah. Sangat salah. Yang bikin aku sakit hati.
Ternyata cinta Bapak ke kamu begitu besar. Sampai Bapak rela melakukan semua itu hanya untuk kamu, Liv. Sampai Bapak juga rela hidup dalam kebohongan bertahun-tahun. Karena beliau cuma pengen lihat kamu bahagia. Jadi, kalau kamu bilang mau nyerah, kalau kamu mau pergi, semua yang Bapak lakukan, semua yang aku lalui, semua pengorbanan itu jadi gak ada artinya. Kamu kok baik banget sih, Rah. Aku gak ngerti. Harusnya itu kamu marah sama aku. Harusnya kamu benci aku, Rah. Harusnya kamu bilang kalau aku udah ambil semua yang harusnya jadi milik kamu. Aku gak bisa marah sama kamu, Alif. Kamu juga korban. Kamu juga gak pernah minta ditukar waktu bayi. Jadi, kenapa aku harus benci sama kamu? Justru yang aku lihat sekarang, kamu juga sama hancurnya kayak aku. Aku takut, Rah. Takut mereka gak sayang lagi sama aku. Sekarang, mereka udah tahu kalau aku bukan anak kandung mereka. Aku takut setiap kali mereka lihat aku, mereka malah ingatnya aku alasan dari semua masalah ini. Aku takut semuanya udah gak sayang sama aku. Jangan bilang gitu, Liv. 17 tahun, Ra. 17 tahun mereka kehilangan kamu. Dan mereka pasti benci sama aku dan Om Arga. Olivia, mereka sayang sama kamu selama 17 tahun ini. Mereka susah dan senang sama kamu, Liv. Mereka khawatir kalau kamu sakit. Mereka marah kalau kamu pulang telat. Mereka hafal makanan favorit kamu. Mereka tahu kebiasaan kamu. Dan menurut kamu, apa semua rasa sayang itu bisa hilang dalam satu malam? Dan bagaimana dengan aku? Aku gak punya 17 tahun kenangan sama mereka. Aku gak punya 17 tahun cerita yang kamu punya. Jadi, jangan takut mereka berhenti sayang sama kamu. Sekarang aku baru sadar. Pantas saja Bapak selalu tahu kabar kamu. Pantas saja beliau selalu terlihat lega setiap dengar cerita tentang kamu. Dari semua cerita itu, aku bisa tahu satu hal. Kalau kamu tuh dicintai, Liv, sama Om dan Tante. Karena mereka tuh benar-benar membesarkan kamu dengan baik. Kamu pesen apa? Ayam bakar aja kalau ada, Liv. Bu, nasi 2 pakai ayam bakar ya. Ini tinggal ayam goreng, Dek. Ini pun cuma 1, Dek. Ini juga menunya tinggal ayam sama telur. Ya udah, 1 pakai ayam, 1 pakai telur, Bu. Ini. Kamu pakai telur? Iya, lagi pengen telur aja, Rah. Kita kemana ya, Liv? Aku juga khawatir. Bapak udah makan dan minum obat gak ya? Sepertinya, kalau dulu kita gak pernah ketukar, belum tentu aku bisa jadi anak sebaik kamu buat Bapak. Aurora anakku. Papa minta maaf. Papa janji, Papa gak akan kehilangan kamu lagi, Aurora. Maafin Mama, Aurora. Iya, Tante. Aurora, mulai saat ini jangan panggil Tante lagi ya. Saya ini Mama kamu, Aurora. Iya nak, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, kami adalah papa dan mamamu. Ini kakak perempuan kamu.
Kak Kes, Kak Selin, dan ini Kak Axel dan Kak Kenzo. Olivia! Olivia, kamu mau kemana? Aku udah hidup 17 tahun sebagai anak papa dan mama. Aku udah ngambil kamar Aurora. Ngambil kasih sayang yang seharusnya buat Aurora. Ngambil hidup yang seharusnya jadi milik Aurora. Udah saatnya aku baliki semuanya. Dan tidak mengganggu kalian lagi. Liv, aku kan udah bilang jangan ngomong seperti itu lagi. Olivia, lihat mama. Kamu pikir 17 tahun bisa hilang dalam satu malam? Sejak kamu masih bayi, yang menggendong kamu itu mama, yang menemani kamu belajar berjalan, yang menyuapi kamu saat sakit, yang memeluk kamu setiap kamu menangis, itu mama, papa, dan kakak-kakakmu. Jadi, kalau hari ini kita tahu kenyataannya sebenarnya, itu tidak akan menghapus 17 tahun yang sudah kita lewati. Kamu memang keponakan mama, anak dari adik mama. Tapi sejak kamu kecil dan sampai kapanpun, kamu tetap anak kita. Benar Olivia, dan itu gak akan pernah berubah. Papa tidak akan berniat memilih salah satu dari kalian. Mulai hari ini, Papa punya 5 anak. Kamu akan tetap jadi adik kami. Iya, benar. Sekarang aku punya 2 adik. Gak ada yang diganti dan gak ada yang dibuang Olivia. Justru sekarang, kita bertambah 1 adik perempuan. Kamu ingat gak? Dulu sebelum Aurora pindah ke kota, bahkan yang paling semangat waktu tahu akhirnya Aurora bakal datang ke kota. Benar. Sekarang, semua itu akhirnya terjadi. Ternyata dia bukan cuma teman buat kamu, tapi dia adik kamu, nak. Karena setelah istri Arga lahir, mama lahiri anak mama. Jadi, mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Bi, Bapak mana? Bapak udah minum obat kan? Belum, nak. Setelah Aurora pergi dari rumah, Bapak gak mau minum obat. Bapak? Pak? Pak? Bu Jumi, Bapak kok gak ada di kamar? Untuk Aurora, Olivia, dan Kak Laras, maafkan Bapak, maafkan aku Kak. Aku tahu kesalahan yang aku lakukan di masa lalu gak akan pernah bisa dimaafkan. Bapak gak mau terus-terusan jadi beban dan menyusahkan Aurora, Kak William, dan Kak Laras. Aku mohon untuk tetap terima Olivia sebagai anak kalian ya Kak. Aurora, kamu hiduplah bahagia bersama keluarga kamu yang seharusnya ya. Ini surat dari Bapak. Aurora harus susul Bapak. Aurora, dengerin mama, nak. Kamu gak bisa pergi ke desa sekarang. Ujian kamu udah deket banget. Tinggal hitungan hari. Gak bisa. Aurora gak mikirin ujian lagi. Tunggu. Mama coba telepon nomor Om Arga dulu ya. Bapak di mana? Kenapa Bapak pergi kayak gini? Aurora, maafkan Bapak nak. Jangan cari Bapak lagi. Bapak udah di jalan menuju desa. Bapak belum minum obat. Bapak lagi sakit. Kenapa tega ninggalin Aurora? Bapak justru pergi demi kamu, Aurora. Kamu anak yang pintar. Masa depan kamu masih panjang. Ujian sekolahmu juga sudah dekat, nak. Bapak gak mau konsentrasi kamu pecah karena harus ngurus Bapak yang sedang sakit. Nanti kalau kamu sudah siap ujian, kamu bisa jumpai Bapak. Olivia, Bapak minta maaf ya.
Bapak, kalian rajin-rajin ya belajarnya. Bapak, Aurora, udah ya, dia pasti baik-baik aja kok. Aurora, Papa tahu kamu sangat sayang sama Bapak. Tapi dengar kata-kata bapakmu tadi. Tapi Bapak lagi sakit. Biar aku aja yang pulang ke kampung, Rah. Itu seharusnya tanggung jawab aku. Aurora, Olivia, kita tahu nak, Bapak lagi sakit. Tapi kalau kamu nekat susul ke desa malam ini atau besok, itu malah buat kalian capek. Ujian kalian akan dimulai hari Senin. Jadi, kalian harus fokus untuk persiapan ujian ya. Biar Mama dan Papa yang ganti-gantian pantau kondisi Bapak di desa. Nanti kakak jemput ya. Gak usah, Kak. Olivia mau pulang naik ojek aja. Aku juga. Tante, maaf. Mama udah tanya belum keadaan Bapak di desa gimana? Aurora tadi udah telepon Bapak, tapi Bapak gak angkat teleponnya. Mama udah tanya orang di desa. Mama juga nanti mau ke desa. Jadi, kamu jangan khawatir ya. Kalian sarapan dulu ya, biar konsentrasi nanti jawab ujiannya. Anakku, kamu kemana aja? Kamu udah kembali? Jangan pergi lagi ya. Mama di sini makan batu. Mama tuh kangen sama kamu. Olivia juga kangen sama ibu. Hari ini ujian udah selesai. Kita berangkat ke desa hari ini juga kan, Ma? Mama kenapa? Mama menyembunyikan sesuatu dari kita ya? Enggak, Mama gak kenapa-napa. Kalian gak usah ke desa dulu ya, Nak. Bapak kalian juga mau Mama jemput ke sini. Bapak bilang dia mau ke sini. Bapak mau jumpa Anggi, istrinya. Kalau gitu, kami ikut Mama ya jemput Bapak. Gak usah nak, biar Mama Papa aja ya. Kan setelah Mama Papa jemput Bapak kalian bisa ketemu Bapak di sini. Di rumah aja ya nak. Hari ini Kak Aksel juga sidang. Tidak akan ada yang mendampinginya di rumah setelah sidang jika kita semua pergi ke desa. Kak Laras, Kak William, boleh Arga minta tolong? Tolong tinggalkan Arga sendirian dulu sebentar. Arga mau ngobrol berdua sama Anggi. Iya. Anggi, dengerin aku sebentar aja Anggi. Kondisiku makin parah Anggi. Paru-paruku udah rusak parah. Dan kakiku juga gak bisa jalan lagi sekarang. Aku bisa ngerasain sendiri. Aku rasa aku udah tidak akan lama lagi di dunia ini. Ada ular kecil di hidungmu. Tebak. Ularnya mau makan orang jahat. Iya Anggi, aku memang orang jahat. Makanya sebelum aku pergi, aku paksai badan Ringki ini buat datang ke sini. Sekarang Aku mau minta maaf secara langsung sama kamu. jangan ganggu Meskipun penyanyinya. aku tahu kamu gak akan pernah bisa paham lagi. Udah gak ada.
dia. Ya.